Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras ini seketika kabur saat mengetahui kedatangan polisi di jembatan Tanah Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pemuda nekat kembali ke lokasi karena kabur tanpa membawa motornya. Namun lantaran tak ditemukan barang bukti, pemuda ini akhirnya dilepaskan. Petugas kemudian merazia sejumlah lapak kaki lima penjual obat di kawasan ini. Hasilnya, petugas mendapati banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek dijual para pedagang. Bahkan salah satu pedagang yang merupakan emak-emak menyembunyikan obat keras di dalam panci penanak nasi. Dalam razia ini, polisi mengamankan sebanyak 10 pedagang dengan barang bukti ribuan butir obat keras serta uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. 10 tersangka ini kami amankan dalam satu kegiatan dan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 2020 butir obat merek Tramadol, 1.695 butir obat merek Heximer, 1.937 butir obat merek Trihexyphenidyl. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir. Akibat perbuatannya, para pelaku akan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap pemasok obat-obatan yang masuk dalam daftar G tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Perkembangan untuk saat ini, KR Mazda yang berada di bawah jalan yang telah terbakar saat ini menunggu pati geni. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar sebuah mobil pribadi jenis sedan di akses jalan tol Surabaya Gempol, kilometer 750-200, arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pengemudi kendaraan Gregorios, warga Surabaya, melihat kepulan asap di balik kap mesin depan. Kobaran api baru bisa padam setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Petugas langsung mengevakuasi bangkai kendaraan yang terbakar ke Polderek Jasa Marga di Satelit Surabaya. Sementara pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Untuk kendaraan yang terbakar, untuk jenisnya Mazda 6. Kilometer kejadian di KM 750 jalur Bandung. Untuk saat ini kendaraan sudah berhasil dipadamkan dan akan kami tarik ke Polderek Satelit ini diamankan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Namun dampak kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya lumpuh lebih dari 1,5 jam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama BPOM menemukan 7 olahan makanan bersertifikat halal mengandung porsin atau babi. Aktor Fachri Albar kembali ditangkap polisi di rumahnya terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Di tengah munculnya isu matahari kembar, Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali karena iNews Pagi bisa kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan viral di media sosial, warga Sukahaji menjadi korban kekerasan oleh oknum ormas di Bandung, Jawa Barat. Beberapa warga mengalami luka-luka akibat penganiayaan. Sekelompok ormas yang diduga hendak melakukan pemagaran di lahan sengketa Sukahaji, Bandung, Jawa Barat, membentak dan mengancam warga. Puluhan ibu-ibu rela berdiri di garis depan demi mempertahankan tanah tempat mereka tinggal. Mereka berusaha mengadang kehadiran segerombol oknum ormas, namun upaya ibu-ibu tersebut dibalas dengan kekerasan. Sejumlah oknum ormas dilaporkan melempar batu ke arah ibu-ibu hingga melakukan pemukulan. Bentrokan ini disayangkan oleh Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Farhan. Menurut Farhan, bentrokan kedua belah pihak tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar sudah sepakat untuk mengelola, meski ada pro kontra di lapangan. Terus terang saya sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya bentrokan yang tidak perlu. Karena Pak Gubernur dengan Wali Kota itu kan sudah berkesepakatan untuk mengelola. Bahwa ada yang tidak setuju, ya bebas. Karena kita kan bukan negara otoriter. Tetapi antara dua kelompok yang berbeda pendapat jangan kemudian bentrok. Karena ketika bentrok akan membuat solusi-solusi yang sudah kita bangun itu menjadi percuma. Maka saya menghimbau kepada semua pihak yang sedang bersengketa di Sukahaji menahan diri. Atas kejadian tersebut, warga merasa resah dan meminta pihak kepolisian agar menangkap oknum ormas tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran Ainis melaporkan. Pemirsa, sekelompok penagih hutang di Gunung Kidul, Yogyakarta menyiram kepala desa menggunakan air karena permasalahan piutang. Intimidasi tersebut viral di media sosial, pemirsa, dan menuai kecaman publik. Inilah video viral saat Kepala Desa Krambil Sawit Gunung Kidul, Yogyakarta, Saptosari Sapio mendapat perlakuan tidak pantas dari sekelompok penagih hutang. Saat sedang duduk, salah satu penagih hutang tiba-tiba menyiramkan air yang mengenai seluruh badan Saptosari. Intimidasi ini dipicu masalah hutang piutang yang belum dilunasi Saptosari. Perlakuan tidak menyenangkan ini terjadi pada bulan puasa lalu di perempatan Legundi, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Itu pada bulan puasa itu karena juga saya menahan emosi, nah makanya saya terus tidak lapor pada saat itu karena kondisi baru bulan puasa. Karena sampai akan terjadi melapor ini karena diviralkan sehingga banyak warga saya yang tahu dan semua tadi terkait mendukung saya itu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengecam aksi penagih hutang tersebut yang kelewat batas. Saptosari didorong untuk menempuh jalur hukum dan mengimbau warga agar tidak terpancing. Maka kita pastikan Pak Lurah akan ditemani oleh solidaritas teman-teman dari Paguyuban Semar, dan saya pun bersama Pak Sekda dan seluruh jajaran akan selalu mengupdate kondisi Pak Lurah dimanapun berada. Kejadian ini dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial. Banyak yang mengecam tindakan penagih hutang yang dinilai mempermalukan seorang pejabat desa dengan perbuatan tidak pantas. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Pemirsa, pemain film yang juga musisi Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap ini di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB.
Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fahri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Lumolid, 1 butir obat Calmet, dan beberapa alat isap sabu. Fahri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fahri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulkani, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel gudang UD Sentosa Steel Selasa siang. Waalaikumsalam. Penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, gudang milik Janwa Diana ini menyalahi aturan karena tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan tanda daftar gudang atau TDG. Padahal kewajiban memiliki TDG telah diatur dalam Permendag tentang penataan dan pembinaan gudang yang mewajibkan setiap pemilik gudang memiliki TDG. Dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi, dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.